إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudari rahimakumullah, pada saat ini kita sedang dihadapkan kepada suatu problem yang cukup memprihatinkan kita semuanya, yaitu kenakalan remaja dan kurang mengertinya generasi muda ini terhadap al-Islam. Karena itulah kita mencoba mengangkat suatu tema muhadarah tentang pendidikan anak di dalam Islam. Sesungguhnya topik tarbiyah anak di dalam Islam adalah sangat pokok dan amatlah penting. Karena kebaikan nasib seseorang, nasib orang tua, dan nasib anak itu sendiri adalah ditentukan oleh proses dan mutu tarbiyah, mutu pendidikan. Bahkan prospek dan nasib umat Islam, masyarakat Islam di masa mendatang juga tergantung kepada tarbiyah, pendidikan generasi muda atau generasi baru. Oleh karena itu Islam sangat peduli dalam masalah tarbiyah ini. Bahkan para murabbi, para pendidik sangat memperhatikan masalah tarbiyah ini. Lebih-lebih panutan semua guru, panutan semua pendidik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu dilakukan oleh beliau demi menjamin kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Karena itu kita mendapati bahwasanya Al-Quran, kitab suci yang abadi, telah menyebutkan berbagai macam kisah-kisah tarbawiyah, kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat bermanfaat, seperti kisah Luqman Al-Hakim yang berwasiat kepada anaknya dengan wasiat-wasiat yang sangat berharga dan penting. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menanamkan akidah tauhid kepada anak pamannya Abdullah Ibnu Abbas semenjak ia masih kanak-kanak. Mengingat pendidikan anak di dalam Islam merupakan tonggak kebangkitan dan kebahagiaan, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap muslim yang sudah dewasa untuk memperhatikan nasib generasi muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka para ibu, para bapak, guru dan masyarakat bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang tarbiyah, tentang pendidikan generasi baru. Jika mereka mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, maka berbahagialah mereka di dunia dan di akhirat. Namun jika mereka mengabaikan amanah yang besar ini, maka hancurlah generasi penerus dan dosa-dosa pun dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas pundak-pundak mereka. Wal iyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan bertanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya. Seorang imam, seorang hakim, dia adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab tentang rakyatnya. Seorang suami adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. Dia akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Sementara juga seorang ibu atau seorang istri adalah bertanggung jawab di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab tentang tugas-tugasnya.
Begitu pula seorang pembantu, dia adalah pemimpin dan pengatur, penjaga harta tuannya, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawabnya. Saudara-saudari rahimakumullah, setiap muslim yang sadar pasti menginginkan anak keturunannya menjadi generasi yang soleh dan generasi yang solehah, yang bisa bermanfaat bagi Islam, berguna bagi umat, dan kepada orang tua di hari kiamat akan bisa memberi syafaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Muslim, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jika seorang manusia meninggal dunia, maka telah terputus pahala amalnya, kecuali dari 3 perkara: dari sedekah yang terus mengalir, dari ilmu yang dimanfaatkan setelah dia meninggal, atau seorang anak yang soleh yang selalu mendoakan kepadanya. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada ikhwah, saudara-saudari yang berbahagia, yang budiman, dan juga kepada setiap orang tua, guru, dan murabbi, seorang pendidik, beberapa hal yang bisa membantu kita untuk mencetak dan membentuk generasi baru yang soleh, sesuai dengan harapan Islam, sesuai dengan keinginan kita, dan sesuai dengan harapan setiap orang tua. Pertama, tujuan pendidikan anak dalam Islam. Banyak penulis dan peneliti membicarakan tentang tujuan pendidikan individu muslim. Mereka berbicara panjang lebar dan terinci dalam bidang ini, hal yang tentu bermanfaat dan banyak gunanya. Akan tetapi, kalau boleh kita simpulkan, maka tujuan pendidikan anak di dalam Islam hanyalah satu, yaitu menyiapkan individu untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak perlu dinyatakan lagi bahwa totalitas agama Islam tidak membatasi pengertian ibadah pada sholat, saum, dan haji. Tetapi setiap karya yang dilakukan seorang muslim dengan niat untuk Allah semata merupakan ibadah. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah hal-hal yang langsung bisa kita terapkan. Beberapa metode untuk membentuk sebuah generasi baru yang soleh, yaitu kita mulai dari anak sebelum lahir. Anak yang kita harapkan lahir di dunia dalam keadaan soleh, ini harus kita perhatikan semenjak dia belum ada, semenjak dia belum lahir. Ya, kita mulai dari sini. Karena itu ikhwan fillah, masalah yang terpenting sebelum anak itu lahir yang harus diperhatikan adalah memilih pasangan yang soleh dan solihah. Kalau seorang muslim, maka dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid dini taribat yadak." Dinasehati untuk mencari yang salihah. Yang mana terjemah hadis tersebut? Fadhfar bidzatid din. Dapatkan wanita yang beragama. Kalau tidak, maka kamu niscaya akan hina. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula hendaknya seorang wanita muslimah, dia juga harus memilih dan mendahulukan laki-laki yang beragama Islam, yang soleh dan berakhlak yang mulia. Sebagaimana di dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wali, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Yang artinya, bila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah. Jika tidak kamu lakukan hal itu, niscaya terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Termasuk memperhatikan anak sebelum lahir adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berumah tangga. Rasulullah memerintahkan kita, "Lau anna ahadakum idza arada ayatiya ahlahu faqala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, fa innahu in qaddara bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan." Yang artinya, jika seseorang di antara kamu hendak menggauli istrinya,
membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, yang artinya dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami. Maka andai kata ditakdirkan keduanya memiliki anak dari hubungan tersebut, niscaya tidak akan ada syaitan yang dapat mencelakakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagian yang kedua yang harus diperhatikan, artinya tahapan kedua adalah tahapan ketika anak dalam kandungan. Setiap muslim akan merasa kagum dengan kebesaran Islam, suatu agama yang penuh dengan kasih sayang dan kebajikan. Sebagaimana Islam memberikan perhatian kepada anak sebelum kejadiannya, seperti yang dikemukakan tadi di atas, Islam pun memberikan perhatian besar kepada anak ketika masih menjadi janin dalam kandungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan agar ibu yang hamil tidak ikut berpuasa pada bulan Ramadan untuk kepentingan janin yang dikandungnya. Di dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lain-lain, Rasulullah bersabda, Innallaha wada'a 'anil musafiri syatra salah was-sauma 'anil musafir wal murdi wal hubla. Sesungguhnya Allah membebaskan separuh salat bagi orang yang bepergian dan membebaskan puasa bagi orang yang bepergian, wanita menyusui dan wanita yang hamil. Kemudian selama masa hamil, sang ibu hendaklah banyak berdoa untuk bayinya, memohon kepada Allah agar dijadikan anak yang soleh dan baik, bermanfaat bagi kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin, karena termasuk doa yang dikabulkan adalah doa orang tua untuk anaknya. Kemudian fase setelah lahir, maka ada hal-hal yang wajib kita perhatikan yang berkaitan dengan anak. Pertama, menyampaikan kabar gembira dan ucapan selamat atas kelahiran sang bayi. Begitu lahir, maka kita kaum muslimin, orang tua, yang saya maksud adalah orang tua, disunahkan untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada keluarga dan sanak familinya, sehingga semua akan bersuka cita dengan berita gembira ini, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberi kabar gembira oleh malaikat bahwasanya beliau akan segera diberi seorang anak. Begitu pula Nabi Zakaria alaihissalam yang diberi kabar gembira oleh malaikat akan kedatangan seorang anak. Adapun mengenai tahniah, ucapan selamat atas lahirnya seorang bayi, maka tidak ada nas yang khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, kecuali hanyalah apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'ta bisibyan fayada'u lahum bil barakati wa yuhannikuhum. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dihadapkan kepadanya, didatangkan kepadanya, kepada beliau anak-anak bayi, maka beliau mendoakan keberkahan bagi mereka dan mengolesi langit-langit mulutnya dengan kurma atau madu. Itu yang disebut dengan tahnik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Yang kedua, menyerukan azan di telinga sang bayi. Abu Rafi radhiyallahu anhu menuturkan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan azan pada telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh ibunya Fatimah. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hikmahnya, wallahu a'lam, supaya azan yang berisi pengagungan Allah, berisi 2 kalimat syahadat, merupakan suara yang pertama kali masuk ke dalam telinga sang bayi, juga sebagai perisai bagi anak, karena azan berpengaruh untuk mengusir dan menjauhkan syaitan dari bayi yang baru lahir, yang ia senantiasa berupaya untuk mengganggu dan mencelakakannya. Ini sesuai dengan pernyataan hadis, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dzin." Jika diserukan azan untuk salat, syaitan lari terbirit-birit dengan mengeluarkan kentut sampai tidak mendengar seruan azan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang tua setelah bayi itu lahir adalah tahnik, mengolesi langit-langit mulut bayi dengan sesuatu yang manis, apakah itu madu ataupun kurma. Ini adalah sesuatu yang sunnah hukumnya dalam Islam. Sebagaimana Abu Musa menuturkan, "Wulidali ghulam
fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrin wa da'alahu bil barakati wa dafa'ahu ilayya. Ketika aku dikaruniai seorang anak laki-laki, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menamainya Ibrahim. Beliau mentahniknya dengan korma dan mendoakan keberkahan baginya, kemudian menyerahkannya kepadaku. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tahnik mempunyai pengaruh kesehatan, sebagaimana dikatakan oleh para dokter, seperti Dr. Faruk Masahil dalam tulisan beliau yang dimuat majalah Al-Ummah terbitan negeri Qatar edisi 50 menyebutkan, tahnik dengan ukuran apapun merupakan mukjizat Nabi dalam bidang kedokteran selama 14 abad yang lalu, atau semenjak 14 abad yang lalu, agar umat manusia mengenal tujuan dan hikmah di balik tahnik. Para dokter telah membuktikan bahwa semua anak kecil, terutama yang baru lahir dan menyusu, terancam kematian kalau terjadi salah satu dari dua hal. Pertama, jika kekurangan jumlah gula dalam darah karena kelaparan. Yang kedua, jika suhu badannya menurun ketika kena udara dingin di sekelilingnya. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan adalah memberi nama. Termasuk sunnah, termasuk ajaran Islam dan kewajiban orang tua memberi nama yang baik kepada anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasammau bi asma'il anbiya wa habbul asma'i ila Allah Ta'ala Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Harithun wa Hammam wa aqbahuha Harbun wa Murrah." Yang artinya, pakailah nama para nabi, dan nama yang amat disukai Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sedang nama yang paling manis yaitu Harith dan Hammam. Harith adalah yang berarti orang yang mengelola tanah, orang yang selalu aktif, yang selalu punya kegiatan. Dan Hammam adalah orang yang punya banyak tekad. Sehingga dikatakan di dalam hadis adalah nama yang paling manis adalah Haris dan Hammam. Dan nama yang paling jelek adalah Harb, yang berarti perang, dan Murrah, yang berarti pahit. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Pemberian nama merupakan hak bapak, tetapi boleh baginya menyerahkan hal itu kepada ibu, atau boleh juga kepada kakek, nenek, atau kepada siapapun yang mengerti tentang nama-nama yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa optimis dengan nama-nama yang baik. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat Suhail bin Amr pada waktu perang atau perjanjian Hudaybiyah, ketika Suhail ini datang, maka Rasulullah bersabda, "Sahula amrukum." Rasulullah merasa optimis dengan kedatangan orang yang bernama Suhail, sehingga berdoa, "Sahula amrukum," semoga urusan kalian menjadi mudah. Termasuk tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama yang jelek dengan nama yang baik. Beliau pernah dan banyak sekali mengganti nama orang yang jelek diganti dengan nama yang baik. Apakah itu nama orang atau nama sebuah tempat? Seperti ada seorang wanita bernama Asiyah, yang berarti wanita yang berdurhaka atau bermaksiat. Maka dirubah oleh Rasulullah dengan Jamilah, wanita yang berakhlak baik. Beliau mengganti nama Syihab, yang berarti kobaran api, dengan Hisham. Dan mengganti orang yang bernama Harb dengan Aslam. Harb adalah perang, Aslam adalah damai. Beliau mengganti nama Al-Muttaji, yaitu orang yang tiduran, berbaring, dengan nama Al-Mumba'is, yaitu orang yang bangkit, orang yang energik, orang yang bergairah. Demikian saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya nama di dalam Islam, sehingga ada aturan khusus supaya umat Islam menggunakan nama-nama yang baik bagi anak-anaknya. Yang kelima adalah mengenai akikah, yaitu kambing yang disembelih untuk bayi pada hari ke-7 dari kelahirannya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'al ghulami aqiqah fa ahriku anhu dama wa amitu anhu al-adha." Yang artinya setiap anak membawa akikah, maka sembelihlah untuknya dan jauhkanlah gangguan darinya, atau bersihkanlah dia dari penyakit. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Anil ghulami syatani mukafiatan wa anil jariyati syatun." Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sebanding, sedangkan untuk anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Hadis Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad.
Ma'asyiral muslimin, saudara-saudari rahimakumullah, akikah ini merupakan sunnah yang dianjurkan di dalam Islam dan sangat kuat perintahnya, sehingga para ulama ada, atau sebagian ulama ada yang menganjurkan kalaupun nggak punya harus diadakan demi akikah seorang anak. Adapun waktu penyembelihannya, maka yang sunnah adalah ketika 7 hari dari kelahiran, namun jika tidak mampu maka boleh setelah 7 hari, apakah 14 atau mungkin 21. Kalau tidak mampu, maka sebagian ulama menyatakan boleh dilaksanakan kapan saja berdasarkan hadis anil ghulami syatan, yaitu dari anak kecil. Selama dia masih dinamai ghulam, yaitu belum balik, maka dibolehkan. Ini menurut sebagian pendapat al ulama, wallahu taala a'lam. Kemudian yang keenam, mencukur rambut bayi dan bersedekah perak seberat timbangan rambut tersebut. Hal ini juga merupakan suatu sunnah yang mengandung banyak faedah, antara lain mencukur rambut bayi dapat memperkuat kepala, membuka pori-pori di samping, memperkuat indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Bersedekah perak seberat timbangan rambut bayi juga memiliki banyak faedah, sebagaimana dasar hukumnya diriwayatkan oleh Ja'far ibn Muhammad dari bapaknya. Beliau berkata, wazanat Fatimah radhiyallahu anha sya'ral Hasan wal Husain wa Zainab wa Umma Kulsum fatasaddaqat bi zinati dzalika fiddah. Fatimah radhiyallahu anha menimbang rambut Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum atau Ummu Kalsum, lalu ia mengeluarkan sedekah berupa perak seberat timbangannya. Hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian yang ketujuh adalah khitan. Khitan yang dalam bahasa kita, bahasa Jawa, banyak disebut dengan istilah sunat, yaitu untuk anak laki-laki. Sunat atau khitan adalah memotong kulup atau bagian kulit sekitar kepala zakar. Sedangkan untuk wanita adalah memotong sebagian kecil dari ujung klitorisnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa qassus syaribi wa taqlimul adhafir wa natful ibti." Fitrah itu ada 5. Di dalam hadis ini disebut 5. Fitrah itu 5. Pertama khitan, kedua mencukur rambut kemaluan, ketiga memendekkan kumis, keempat memotong kuku, dan kelima mencabut bulu ketiak. Adapun mengenai hukum khitan itu sendiri, maka bagi laki-laki adalah wajib dan bagi wanita adalah mustahab atau dianjurkan. Saudara-saudari rahimakumullah, ada beberapa hal kesalahan yang sering terjadi pada saat menunggu kedatangan seorang bayi. Maka secara singkat bisa kita sebutkan. Pertama, membacakan ayat tertentu dari Al-Quran untuk wanita yang akan melahirkan, atau menulisnya lalu dikalungkan pada wanita itu, atau menulisnya lalu dihapus dengan air dan diminumkan kepada wanita itu, atau dibasuhkan pada perut dan farjinya agar dimudahkan di dalam melahirkan. Ini semuanya adalah tidak ada dasar yang sahih dari Rasulullah. Ini adalah hal-hal yang tidak benar dalam Islam. Akan tetapi bagi wanita yang sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat karena akan melahirkan, maka kewajibannya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan dari rasa sakit dan dibebaskan dari kesulitannya. Dan ini tidak bertentangan dengan ruqyah atau doa-doa yang disyaratkan oleh al-Islam. Yang kedua, menyambut gembira dan merasa senang dengan kelahiran anak laki-laki, tetapi tidak merasa senang ketika hadir seorang anak perempuan. Ini tentu mirip dan menyerupai dengan sifat orang-orang jahiliyah yang sudah dimusuhi oleh al-Islam. Bahwasanya diceritakan di dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59, yaitu orang-orang jahiliyah itu apabila kedatangan anak laki-laki mereka berseri-seri. Akan tetapi kalau kedatangan atau dikaruniai oleh Allah dengan anak perempuan, maka mereka bermuka masam. Bahkan ada sebagian orang mungkin karena bodohnya bersikap berlebihan dalam masalah ini, dia memarahi istrinya karena tidak melahirkan kecuali anak perempuan. Atau mungkin pula dia menceraikan istrinya karena tidak pernah melahirkan anak laki-laki. Padahal kalau dia menggunakan akal yang sehat, semuanya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur.
au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu may yasha'u aqima. Demikian firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, yang artinya dia Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada seluruh kaum muslimin sehingga tidak melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menamai anak dengan nama yang tidak pantas. Misalnya nama yang bermakna jelek atau nama orang-orang yang menyimpang dari Islam, seperti nama penyanyi, nama tokoh kafir. Ini adalah suatu kesalahan yang besar bagi umat Islam jika mengambil nama-nama mereka untuk nama-nama anaknya. Termasuk juga kesalahan yang berkaitan dengan pemberian nama, yaitu ditangguhkannya sampai setelah seminggu. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Ya, kapan saja dia boleh dinamai, setelah lahir sehari 2 hari boleh dinamai. Yang keempat, tidak menyembelih akikah untuk anak, padahal dia mampu melakukannya. Akikah merupakan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dianjurkan, dengan sangat kuat anjurannya. Dan mengikuti tuntunan beliau ini adalah sumber segala kebaikan. Kesalahan kelima, tidak menetapi jumlah bilangan yang sudah ditentukan untuk akikah. Sebagaimana tadi, anak laki-laki akikahnya 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ada yang mengundang untuk acara akikah semua kenalannya dengan menyembelih 20 ekor kambing misalnya. Ini adalah suatu hal yang berlebihan, yang tidak disyaratkan dalam Islam. Atau menyembelih hanya 1 ekor kambing untuk anak laki-laki padahal dia mampu. Ini tentu menyalahi syariat Islam. Kecuali kalau tidak mampu, maka tidak mengapa hanya 1 ekor kambing. Sementara kesalahan yang terakhir, yang 6 yang bisa kita sebutkan, yaitu menunda khitan sampai setelah akil baligh. Ini adalah tradisi orang-orang terdahulu yang terjadi pada beberapa suku. Seorang anak dikhitan sebelum kawin dengan cara yang biadab di hadapan orang banyak. Ini adalah hal yang tidak terpuji. Maka yang baik adalah ketika baru lahir atau selama dia belum akil baligh. Termasuk kesalahan lain adalah acara yang dikenal oleh masyarakat Jawa dengan istilah tingkepan, yang maknanya itu selamatan atau kenduri yang dilakukan ketika bayi berumur 7 bulan dengan tujuan menyelamati si bayi atau supaya bayi selamat. Dengan rangkaian acara, umpamanya membaca surat tertentu, surat Yusuf, dengan niatan supaya anaknya kalau laki-laki lahir menjadi ganteng, kalau perempuan dibacakan surat Maryam supaya cantik, dan seterusnya. Ini adalah acara-acara yang tidak disyariatkan di dalam Islam, bukan termasuk bagian dari agama Islam. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya hamil juga tidak pernah melaksanakan acara tersebut, dan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ketika istri-istri mereka hamil dan ketika berumur 7 bulan kehamilannya, tidak ada satupun di antara mereka yang melaksanakan acara-acara tersebut. Begitu pula di saat bayi lahir, yang biasa kita lihat kesalahan di masyarakat sekitar kita adalah menanam ari-ari bayi yang sebelum ditanam diberi bumbu, entah dengan niat apa supaya anaknya manis dan seterusnya, lalu diberi lampu di malam hari dengan tujuan untuk menerangi si bayi supaya dia menjadi anak yang pandai dan seterusnya. Kemudian di pojok rumah dipasang umpamanya daun pandan yang berduri dengan tujuan untuk menolak bala. Itu semuanya adalah ajaran-ajaran atau cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Islam, yang berarti bukan bagian dari agama Islam. Karena itu, saudara-saudari rahimakumullah, maka hendaklah kita berusaha untuk selalu istiqomah menetapi ajaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang bagian dari Islam, marilah kita laksanakan, dan acara-acara yang bukan aturan Islam, maka janganlah kita melaksanakannya. Harus kita hindari sebisa mungkin. Dan ini semuanya mudah-mudahan mendorong kita semuanya semakin giat di dalam menimba dan menggali ilmu-ilmu sunnah yang
telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita tambahkan umpamanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika mengadakan akikah. Memang akikahnya adalah benar, tetapi kadang-kadang tata cara melaksanakan akikah banyak disertai dengan acara-acara yang tidak ada tuntunannya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dijadikan istiqomah di atas Islam dan sunnah. Amin. Kemudian kita lanjutkan dengan perhatian orang tua terhadap anak ketika berumur 1 sampai 6 tahun. Artinya pada usia 6 tahun pertama. Di mana periode ini adalah merupakan periode yang sangat menentukan, cukup menentukan dalam kehidupan anak. Periode yang amat kritis dan paling penting. Periode yang mempunyai pengaruh yang sangat mendalam dalam pembentukan pribadi anak. Apapun yang terekam dalam benak anak pada periode ini nanti akan tampak pengaruh-pengaruhnya dengan nyata pada kepribadiannya di masa akan datang atau di masa dewasa. Karena itulah para pendidik, orang tua, bapak dan ibu perlu memberikan banyak perhatian pada pendidikan anak dalam periode ini. Di antaranya pertama, yaitu memberikan kasih sayang yang cukup yang diperlukan oleh anak dari pihak kedua orang tuanya, terutama ibu. Ini penting sekali agar anak ini belajar mencintai orang lain. Jika anak ini tidak pernah merasakan kasih sayang cukup dari orang tua, maka dia akan tumbuh dengan hanya mencintai dirinya sendiri dan akan membenci orang lain atau tidak akan menyayangi orang lain. Jadi seorang ibu yang muslimah, seorang muslimah yang sejati harus menyadari bahwa tidak ada suatu apapun yang mesti menghalanginya untuk memberikan kepada anak-anaknya kebutuhan alamiah berupa kasih sayang dan perlindungannya. Dia akan merusak seluruh eksistensi anak jika tidak memberikan haknya dalam perasaan-perasaan anak yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hikmahnya dalam diri ibu yang memancar dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhan anak. Yang kedua, membiasakan anak berdisiplin mulai dari bulan-bulan pertama dari awal kehidupannya sampai tadi pada masa 6 tahun pertama, yaitu dibiasakan untuk disiplin dalam buang hajat pada waktu-waktu tertentu atau menyusu juga pada waktu tertentu. Hal ini akan mendidik anak supaya motorik yang ada dalam tubuhnya, jadi motorik tubuhnya akan terbiasa dan terlatih dengan hal-hal tersebut. Kedisiplinan ini akan tumbuh dan bertambah sesuai dengan pertumbuhan anak sehingga mampu untuk mengontrol tuntutan dan kebutuhannya pada masa mendatang. Kemudian ketiga, hendaklah kedua orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak dari permulaan kehidupannya. Pada dasarnya bayi di dalam Islam dinyatakan oleh Rasulullah SAW semenjak lahir sudah membawa tauhid, sudah membawa fitrah. Fitrah di sini adalah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani kamathalil bahimati tuntijul bahimata hal tara fiha jad'an. Kata Rasulullah, setiap bayi yang dilahirkan di atas dasar fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan atau yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi atau menyebabkan menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Sebagaimana hewan ternak, dia melahirkan hewan ternak yang sempurna pula. Kamu tidak mendapatkan cacat sedikit pun ketika lahir. Karena itu, kedua orang tua harus menjadi teladan yang baik di hadapan anaknya semenjak dia masih di awal atau di permulaan kehidupannya. Karena anak yang fitrah tadi itu selalu menangkap apa yang ada di sekitarnya, selalu meniru apa yang dilihatnya. Maka janganlah sekali-kali orang tua menganggap bahwasanya anak hanyalah makhluk kecil yang tidak tahu menahu dan tidak mengerti tentang perilaku kedua orang tuanya. Apa yang direkam oleh kedua anak melalui kedua alat yang peka sekali pada diri anak, yaitu alat penangkap dan alat peniru, meski kesadarannya tidak begitu sempurna, maka itu semuanya tanpa sadar, tanpa kita sadari akan berpengaruh pada kehidupan anak di masa mendatang. Yang keempat, anak harus dibiasakan dengan akhlak-akhlak yang
harus dia laksanakan dalam kesehariannya semenjak dia berusia dini. Dia harus dibiasakan mengambil, memberi, makan, minum atau kegiatan lain dengan tangan kanan. Jika makan dengan tangan kiri, kita mendapatinya makan dengan tangan kiri, maka harus kita pindahkan, kita peringatkan, kita pindahkan ke tangan kanannya secara halus. Harus kita biasakan mendahulukan bagian kanan dalam berpakaian. Ketika mengenakan kain, baju, atau celana, atau lainnya, harus kita mulai dari kaki kanannya. Dan juga begitu pula kebalikannya, ketika meletakkan atau melepas pakaiannya, maka kita biasakan memulai dari kaki kirinya. Kemudian pula semenjak kecil anak sudah kita biasakan, kita larang tidur tertelungkup, dan kita biasakan tidur dengan miring ke kanan. Semenjak kecil harus kita hindarkan agar anak tidak memakai pakaian atau celana yang pendek, supaya nantinya ketika tumbuh dewasa dengan kesadarannya, dengan kebiasaannya, dia bisa menutup aurat dan memiliki rasa malu ketika dia membuka pakaiannya atau ketika pakaiannya pendek tidak menutupi aurat. Kemudian bayi atau anak kecil pada 6 tahun pertama harus kita biasakan, kita larang supaya tidak menghisap jari atau menggigit kukunya, karena itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Kemudian kita biasakan sederhana dalam makan dan minum dan dijauhkan dari sikap rakus. Kita larang anak semenjak kecil bermain-main dengan hidungnya, karena hal itu ketika dewasa supaya tidak menjadi kebiasaan yang buruk. Dan kita biasakan pula semenjak kecil anak supaya bisa membaca bismillah ketika hendak makan atau melakukan aktivitas yang lain, ya terutama makan dan minumnya. Kemudian kita biasakan untuk mengambil makanan yang terdekat dan tidak memulai makan sebelum orang lain. Tidak memandang dengan tajam kepada makanan maupun kepada orang yang makan. Dibiasakan tidak makan dengan tergesa-gesa dan supaya mengunyah makanan dengan baik. Juga dibiasakan agar tidak memakan makanan yang masih panas. Dibiasakan agar anak kita yang kecil itu memakan makanan yang ada dan tidak mengingini hal-hal yang tidak ada. Dibiasakan kebersihan mulutnya dengan menggunakan siwak. Ini adalah sunnah ya, semenjak kecil lebih baik, dan ini sangat berfaedah untuk kesehatan anak, kesehatan giginya. Dan juga kalau tidak ada siwak ya kita sikat dengan sikat gigi, kita bersihkan dengan sikat gigi setelah makan, sebelum tidur dan sehabis bangun tidur. Anak kita harus kita didik untuk mendahulukan orang lain dalam makanan ataupun permainan yang disenangi, dengan dibiasakan agar menghormati saudara-saudaranya, sanak familinya yang masih kecil, dan anak-anak tetangga jika mereka melihatnya sedang menikmati sesuatu makanan atau suatu permainan. Anak harus dibiasakan mengucapkan 2 kalimat syahadah dan mengulang-ulangnya berkali-kali setiap hari. Dibiasakan membaca alhamdulillah jika dia bersin, dan dibiasakan mengatakan yarhamukallah kepada orang yang bersin jika orang yang bersin itu membaca alhamdulillah. Dan supaya menahan mulut serta menutupnya jika anak itu menguap, dan jangan sampai bersuara. Ini harus kita biasakan semenjak kecil supaya tidak terbiasa ketika dewasa dengan menguap tanpa secara terbuka. Kita biasakan anak kita supaya berterima kasih jika mendapat suatu kebaikan, sekalipun hanya sedikit. Dan kita biasakan agar tidak memanggil ibu dan bapaknya dengan namanya, tetapi dibiasakan memanggil dengan kata-kata ummi, ibu, abi, bapak, ayah umpamanya. Ketika berjalan dengan orang tua, maka harus kita biasakan supaya tidak mendahuluinya atau dengan siapa saja yang lebih tua daripadanya, dan tidak memasuki tempat lebih dahulu dari keduanya untuk menghormati mereka. Kita biasakan anak-anak kita yang masih kecil itu berjalan kaki pada trotoar, pada pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Kita biasakan supaya tidak membuang sampah di jalanan, bahkan menjauhkan kotoran dari dirinya. Kita biasakan supaya dia bisa mengucap salam dengan sopan kepada orang yang dijumpainya dengan mengatakan assalamualaikum, serta dibiasakan untuk bisa membalas salam orang lain yang mengucapkan assalamualaikum kepadanya. Kita ajari semenjak kecil kata-kata yang benar dan dibiasakan dengan bahasa yang baik.
Dibiasakan menuruti perintah orang tua atau siapa saja yang lebih besar daripadanya jika disuruh sesuatu yang diperbolehkan. Bila membantah, diperingatkan supaya kembali kepada kebenaran dengan sukarela jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka dipaksa untuk menerima kebenaran, karena hal itu lebih baik daripada tetap membantah dan membandel. Kemudian hendaknya kedua orang tua mengucapkan terima kasih kepada anak jika menuruti perintah. Jika anak itu telah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kita berterima kasih kepadanya, kita memujinya. Bisa juga sekali-kali memberikan hadiah yang disenangi berupa makanan, mainan, atau kita ajak jalan-jalan. Dan kita hendaklah tidak melarang bermain selama masih aman, seperti bermain dengan pasir dan permainan diperbolehkan sekalipun menyebabkan bajunya kotor, karena permainan pada periode ini penting sekali untuk pembentukan jasmani dan akal anak. Dan harus ditanamkan semenjak kecil kepada anak agar senang pada alat permainan yang diperbolehkan, seperti bola, mobil-mobilan, miniatur pesawat terbang, dan lain-lainnya. Dan ditanamkan kepadanya agar membenci alat permainan yang mempunyai bentuk terlarang seperti manusia dan hewan, ataupun mungkin alat-alat yang diharamkan seperti musik-musik, alat musik. Kemudian dibiasakan menghormati milik orang lain dengan tidak mengambil permainan ataupun makanan orang lain, sekalipun permainan atau makanan saudaranya sendiri. Kemudian biasakanlah ucapan-ucapan sebagai berikut kepada anak-anak kita. Ucapkanlah ketika memberi motivasi, jika engkau berbuat begini, maka aku akan mengajakmu ke tempat rekreasi atau ke kebun binatang, atau aku beri engkau hadiah. Jangan ucapkan sambil menghardik, jika engkau tidak mau melakukan ini, maka aku akan memukulmu. Ini adalah tidak baik. Ucapkanlah ketika memberi motivasi, seorang muslim yang beradab akan berbuat seperti ini agar masuk surga. Jangan engkau ucapkan sambil menghardik, siapa yang mengerjakan ini dan itu berarti dia ingin dipukul. Ucapkanlah ketika memberi motivasi, anak yang baik mau mendengar ucapan ayahnya, saya akan memberimu uang sejumlah uang tertentu jika kamu mendengarkan nasihat ayahmu. Jangan ucapkan sambil mencela, hai bego, engkau bego, tidak mau mendengar kata-kata. Ucapkanlah ketika marah, hai fulan, dengarkan kata-kata saya, atau kamu tidak akan saya beri hadiah. Jangan sekali-kali mengucapkan, hai bego, hai goblok, dan sejenisnya. Saudara-saudari rahimakumullah, kemudian bacalah ketika hendak tidur doa-doa tidur seluruhnya di hadapan anak kita supaya dia mengikutinya. Jangan ucapkan sambil menghardik, tidurlah kamu, tidurlah, hai fulan, tidur. Kemudian ucapkanlah ketika ia sedang menangis sambil memberikan hal yang menyenangkan untuknya, diamlah, akan saya berikan hadiah kepadamu. Jangan engkau menakut-nakutinya dengan mengatakan diam, atau kamu akan didatangi hantu atau ifrit dan yang lain-lain. Kemudian ucapkanlah, assalamualaikum, hai fulan, hai anakku yang kusayang umpamanya. Jangan ucapkan selamat pagi, selamat siang, atau yang sejenisnya, supaya tidak terbiasa seperti itu. Supaya semenjak kecil sudah terbiasa dengan salam Islam. Kemudian ucapkanlah untuk agar dia membersihkan pakaiannya, tempat tidurnya, bersihkan kamarmu, pakaianmu, dan tanganmu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jangan ucapkan, bersihkan ini dan itu, hai kamu jorok. Itu semuanya adalah akan menyakitkan hati si anak dan akan melukainya, serta berdampak yang negatif pada perkembangan jiwa anak. Kemudian ucapkanlah ketika anak Anda mencela anak orang lain, jagalah mulutmu atau maafkanlah saudaramu. Jangan kau ucapkan, hai kurang ajar, atau Anda katakan kepada yang dicelanya, balaslah sebagaimana ia mencelamu. Akan tetapi ajarkanlah kepadanya untuk mengucapkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkanmu agar ia mendapatkan kebaikan. Ucapkanlah ketika ia menyakiti anak lain, kemarilah dan memintalah maaf kepadanya. Jangan ucapkan untuk anak Anda, anak tidak tahu adab atau yang sejenisnya. Saudara-saudariku rahimakumullah, kiranya demikian untuk hal-hal yang perlu kita perhatikan pada anak usia 6 tahun pertama. Saudara-saudari rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada marhalah sekarang, pada tahapan ini, maka orang tua dan murabbi, para pendidik, harus mencurahkan perhatian kepada anak setelah 6 tahun pertama.
Berarti seorang anak adalah memasuki babak baru. Babak baru ini bisa kita katakan sebuah periode di mana anak lebih mengerti dan lebih semangat untuk belajar. Dan lebih bisa memperoleh keterampilan-keterampilan. Karena itu ia bisa diarahkan secara langsung. Oleh sebab itu, masa ini termasuk masa yang paling penting dalam pendidikan dan pengarahan anak. Nah, makanya pada bab ini, mari kita bicarakan hal-hal yang sangat penting, aspek-aspek yang terpenting untuk kita perhatikan pada anak didik kita. Di antaranya adalah pertama, mengenalkan Allah dengan cara yang sederhana. Kewajiban masing-masing murabbi, orang tua dan guru, para pendidik, pada periode ini harus mengenalkan anak tentang Allah Azza wa Jalla dengan cara yang sesuai dengan pengertian dan tingkat pemikirannya. Kita mengajarkan kepada anak didik kita bahwasanya Allah itu wahid, Allahu wahid, Allah adalah esa, Allah adalah satu, tidak ada sekutu baginya. Kita ajarkan bahwasanya Allah dialah pencipta segala sesuatu, pencipta langit, pencipta bumi, manusia, hewan, pohon-pohonan, sungai dan lain-lain. Pokoknya pendidik harus bisa kreatif, harus bisa menggunakan kesempatan atau situasi tertentu untuk bertanya kepada anak. Misalkan ketika berjalan-jalan di taman, atau di pinggir sungai, atau di padang rumput dan seterusnya, kita bertanya kepada anak, siapakah pencipta air ini, nak? Siapa pencipta sungai, pencipta bumi ini, pepohonan ini dan lain-lainnya, untuk menggugah perhatiannya kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kita tanamkan cinta kepada Allah dengan menunjukkan kepada anak nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah untuknya dan untuk keluarganya, bahkan untuk semua makhluk-makhluknya. Kalau pertama tadi mungkin hanya kita kenalkan siapa penciptanya, tetapi sekarang kita tanamkan nilai cinta kepada Allah. Yaitu kita katakan, kita tanyakan, siapa yang memberimu pendengaran, penglihatan dan akal? Kalau semuanya jawabannya Allah, bukankah Allah adalah maha kasih sayang kepada kita? Siapakah yang memberimu kekuatan dan kemampuan untuk bergerak? Siapakah yang memberi rezeki dan makanan untukmu dan untuk keluargamu? Ya, kalau makan, siapa yang memberi ini? Ya, kita katakan ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah sayang kepada kita, maka kita pun harus sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode ini, metode kita tanamkan kasih sayang dengan mengenalkan nikmat Allah, ini adalah telah banyak disebutkan dalam Al-Quran, dalam banyak ayatnya. Allah Subhanahu wa taala umpamanya berfirman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Surah Al-Luqman ayat 20. Kemudian di ayat lain Allah berfirman menyentuh kita dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, supaya kita kembali ingat kepada Allah. Ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Surah Fatir ayat 3. Begitu pula dalam surah Qasas ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya yang pertama ini harus kita tanamkan pendidikan tauhid kepada anak. Kita tanamkan tauhid. Kita mulai dengan tauhid rububiyah sampai dengan tauhid uluhiyah. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik yang paling utama, seorang teladan utama dalam tarbiyah, dalam mendidik anak. Pernah mendidik putra pamannya Abdullah ibn Abbas, namanya Abdullah. Suatu hari Abdullah ini dibonceng oleh Rasulullah, atau ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengajarkan kepadanya tauhid.
mengajar kepadanya tauhid dan berbagai macam ajaran, pesan, wasiat yang mengarahkan penanaman tauhid yang kokoh dan yang murni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, hai bocah. Ya, karena waktu itu Ibnu Abbas masih gulam, masih bocah, belum balik. Ya sekitar kalau umur 9, 7, 10 tahun. Ya gulam, hai bocah, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Dia akan menjaga kamu. Anak kecil sudah dididik demikian oleh Rasul. Ihfadillah, jagalah Allah. Kerjakan perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Pasti Allah akan menjagamu di dunia dan di akhirat. Ihfadillah, tajidhu tujahak. Jagalah ajaran-ajaran Allah. Jagalah hak-hak Allah. Pasti kamu akan mendapatkan Allah ada di hadapan kamu. Allah menolong kamu. Idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah. Hai bocah, kalau kamu ingin berdoa, ingin memohon sesuatu, fas'alillah, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kecil sudah dididik untuk beriltizam, untuk menetapi ajaran Allah supaya bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dididik tentang tauhid doa, tauhid isti'anah. Tidak berdoa kecuali kepada Allah dan tidak minta al-aun, bantuan, kecuali kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengajarkan, mendidik akidah tentang takdir, keimanan kepada takdir, kepada ketentuan segala nasib manusia sebelum manusia itu dijadikan. Yang mana kata Rasulullah, ya gulam, wahai bocah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala yaduruka bi syai' lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alik. Ketahuilah bahwasanya seandainya umat manusia bersekongkol, bersatu padu untuk memberimu manfaat dengan sesuatu manfaat, maka mereka tidak akan mampu, tidak akan berhasil memberi manfaat kepada kamu kecuali sekadar atau kecuali dengan sesuatu yang memang sudah ditulis oleh Allah untuk kamu. Dan jika umat manusia bersepakat untuk mencelakakan kamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu mencelakakan kamu kecuali dengan sesuatu yang memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpa kamu. Kemudian Rasulullah menutup wasiat tentang takdir itu dengan ucapannya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena takdir dan telah kering pula buku catatan takdir. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi hasan sahih. Saudara-saudari rahimakumullah. Kemudian yang kedua, murabbi harus mengajarkan sebagian hukum dan juga ibadah-ibadah kepada Allah yang bersifat amaliyah. Diajarkan kepada anak menutup aurat semenjak kecil, berwudu. Kemudian kita ajari pula macam-macam taharah, hukum-hukum taharah dan pelaksanaan sholat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah menggariskan tarbiyah, pendidikan terhadap anak kita. Semenjak kapan harus kita perhatikan pendidikan ibadahnya, mengenalkan hukum ibadah dan hukum-hukum halal haram. Ini di dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakumus shalah idza balahu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balahu 'ashran wa farriqu bainahum fil madaji." Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ajari anak-anak kalian, putra maupun putri, tentang salat. Kalau mereka sudah berumur 7 tahun, ajari salat, baik itu teorinya maupun prakteknya. Wadribuhum 'alaiha idza balahu ashr. Kalau sudah berumur 10 tahun kok tidak mau salat, maka pukullah mereka karena tidak mau salat kalau sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan putra dari putri dalam tempat tidurnya. At-ta'lim yang diperintah oleh Rasul, "Allimu auladakum."
Ajari anakmu hukum wudu, hukum sholat. Dengan cara praktek kita sholat di hadapan anak-anak dengan benar. Kemudian kita ajak, kita tuntun ke masjid. Lalu kita beri motivasi-motivasi supaya mau membaca buku atau kitab yang memuat tata cara sholat. Supaya dalam suatu keluarga itu semuanya mengerti sholat dan melaksanakan sholat sehingga menjadi usrah muslimah yang benar-benar keluarga muslim. Dan siapa di antara murabbi, guru maupun orang tua khususnya yang tidak mengemban amanah ini, kewajiban ini di dalam mentarbiyah anak mengenai ibadah, mengenai hukum-hukum, apalagi yang pertama mengenai tauhid, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan siksanya. Kemudian begitu pula kita dorong anak-anak ini, kita biasakan anak-anak ini untuk ikut sholat Jum'ah, untuk ikut sholat berjamaah di masjid, di belakang barisan kaum laki-laki dewasa. Kita dekati anak-anak dengan cara menasehati, dengan cara menyayangi, tidak menghardik mereka, dan tidak membiarkan mereka. Kalau itu yang kita lakukan, kita keras kepada mereka. Dengan keras itu akibatnya kemudian mereka meninggalkan sholat, malas sholat, maka kita akhirnya menjadi berdosa. Kemudian di samping sholat tentunya yang sudah harus kita tanamkan kepada anak ketika umur 7 tahun, kita biasakan, kita kenalkan puasa. Semenjak 7 tahun supaya terbiasa ketika baliknya. Dan kita kenalkan hukum-hukum halal dan haram. Bahwasanya dusta itu haram, adu domba haram, mencuri haram, kemudian begitu pula tentang merokok, itu sudah harus kita tanamkan keharamannya semenjak anak itu kecil. Kita katakan bahwasanya sepakat seluruh orang di dunia, seluruh ahli medis, seluruh para dokter, bahwasanya merokok itu adalah berbahaya bagi jasad, bagi diri orang yang merokok, merugikan orang lain, bisa menyebabkan penyakit macam-macam, penyakit kanker, merusak mulut, merusak gigi, baunya tidak sedap, dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita katakan kepada anak mengenai akibat-akibat buruk daripada merokok, supaya semenjak kecil anak sudah bersih dari polusi rokok. Pokoknya anak harus kita suruh iltizam, konsisten, istiqomah, menepati dan menetapi syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga lainnya orang dewasa. Dan harus kita cegah dari apa yang dilarang sebagaimana juga orang dewasa. Sehingga anak akan tumbuh demikian dan menjadi terbiasa. Karena itu bila semenjak kecil anak dibiasakan dengan sesuatu, maka kalau sudah dewasa pasti akan menjadi kebiasaannya. Agar diupayakan pula pengajaran ilmu pengetahuan kepada anak semenjak kecil. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang bapak harus menanamkan ilmu pada anaknya karena dia adalah penanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, murabbi, para pendidik, orang tua harus mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Al-Quran adalah jalan yang lurus, yang tak mengandung suatu kebatilan apapun, yang menjadi sumber kebahagiaan umat manusia, umat Islam. Maka harus menjadi perhatian khusus. Anak harus dibiasakan, diajari Al-Quran semenjak kecil, membaca dengan benar, kemudian diupayakan semaksimal mungkin agar bisa menghafal Al-Quran. Kalau orang tua tidak mampu melaksanakannya, maka orang tua harus berusaha untuk memasukkan putra-putrinya pada salah satu sekolah tahfidzul Quran atau halaqatul Quran, halaqah tahfidzul Quran. Diriwayatkan dari oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Anas bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamati daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyuti dunya. Fama dhannukum billadzi 'amila bihadza?" Yang artinya barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungan isinya, niscaya Allah pada hari kiamat mengenakan kepada kedua orang tuanya sebuah mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Maka apa pendapatmu tentang orang yang mengamalkan hal ini? Ada sebuah kisah, salah satu contoh kisah yang sangat indah yang kita dapatkan dari perjalanan ulama salaf terdahulu yang menggambarkan betapa perhatiannya para ulama salaf untuk mendidik anaknya, mendidik tahfidzul Quran semenjak kecil. Yaitu kisah Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria yang dikenal dengan Imam An-Nawawi.
Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maraqisi menceritakan kepada kita demikian. Aku pernah melihat ketika Nawawi masih berumur 10 tahun di Nawa. Nawa adalah sebuah desa dari wilayah Hauran yang termasuk salah satu bagian dari kota Damaskus. Kata Syekh Yasin, para anak-anak kecil saya lihat memaksa Imam Nawawi, Nawawi yang kecil itu, untuk bermain dengan mereka. Memaksa. Dan Imam Nawawi karena begitu dipaksa, dia pun berlari dan menangis. Kemudian Nawawi kecil itu membaca Al-Quran. Maka semenjak itu tertanamlah dalam hatiku rasa cinta kepada Nawawi kecil. Dan waktu itu yang saya tahu bapaknya sudah menugasinya, sudah memberikan pekerjaan untuk menjaga toko, untuk berjualan. Tetapi yang kesibukannya menjaga toko ternyata tidak menyibukkan dirinya, tidak melelehkan dirinya dari membaca Al-Quran. Maka aku datangi gurunya, guru ngajinya, dan berpesan kepadanya bahwasanya anak ini kelak di kemudian hari diharapkan menjadi orang yang paling alim, paling zuhud, dan orang yang bisa memberi manfaat kepada umat manusia. Lalu guru itu pun berkata kepadaku, tukang ramalkah Anda? Jawabku, tidak. Tetapi Allah lah yang membuatku bisa berbicara tentang hal ini. Kemudian sang guru itu menceritakan kepada orang tua Nawawi kecil, sehingga bapaknya memperhatikan benar-benar terhadap anaknya itu yang sehubungan dengan pendidikan Al-Qur'annya, sehingga sebelum menginjak dewasa, sebelum akil balik, Imam Nawawi sudah hafat Al-Qur'an. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pada periode ini kita para murabbi harus mengajarkan kepada anak hak-hak kedua orang tuanya. Harus kita ajarkan untuk bersikap hormat, taat, dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sehingga terdidik dan terbiasa demikian ketika sudah dewasa. Kalau ada anak yang sering bersikap durhaka dan melanggar hak-hak orang tua, itu disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua dalam mendidik anak dan tidak membiasakannya untuk berbuat baik semenjak usia dini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah doa, wahai Tuhanku, wahai Allah, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, raghima anfuhu summa raghima anfu man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Sungguh terhina dan terhina seorang yang mendapatkan salah seorang dari kedua orang tuanya atau kedua-duanya ketika mereka berlanjut usia atau berusia lanjut tetapi tidak bisa masuk surga. Anak tadi tidak bisa masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah seorang anak muda yang berbuat baik kepada bapaknya, yang bisa menjadi suri tauladan bagi kita dan menjadi bahan kita untuk mendidik anak-anak kita. Al-Ma'mun rahimahullah, Khalifah Al-Ma'mun pernah berkata, menceritakan sebuah kisah. Belum pernah saya melihat seorang yang amat berbuat baik kepada bapaknya daripada Al-Fadl ibnu Yahya, Fadl putra Yahya. Karena kebaikannya sampai bapaknya ini, sampai Yahya itu tidak pernah berwudu kecuali dengan air hangat. Ya, karena dia sudah lanjut usia. Ketika keduanya berada dalam penjara, para sipir melarang memasukkan kayu bakar di malam yang dingin. Maka Al-Fadl, sang anak yang soleh ini, ketika bapaknya sedang tidur, dia bangun mengambil teko yang biasa dia pergunakan untuk memanaskan air, lalu dia isi air dan ia dekatkan pada api lampu. Ia pegangi terus sampai panas.
Yaitu salah satu cara karena tidak ada kayu bakar. Lalu ia lakukan hal ini untuk berbuat baik kepada bapaknya dalam waktu yang cukup lama, supaya bapaknya bisa berwudu dengan air hangat. Subhanallah. Kalau anak kecil sudah seperti ini, baiknya pada orang tua, khidmatnya pada orang tua, maka kalau besar pasti akan menjadi seorang anak yang soleh seperti yang diceritakan oleh Rasulullah dalam kisah 3 orang yang tersekap dalam goa yang tersumbat, yang kemudian karena kesolehan mereka bertiga Allah SWT memberikan pertolongan, dan diantara salah seorang mereka adalah orang yang memiliki pahala birrul walidain yang luar biasa. Kemudian yang kelima, kewajiban para pendidik mengenalkan kepada anak tokoh-tokoh teladan dalam Islam, tokoh-tokoh yang agung dalam Islam. Tentu saja tokoh teladan kita yang paling utama adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, dan para pengikutnya yang setia rahimahumullah, yang merupakan contoh-contoh terindah dalam segala aspek kehidupan. Maka harus kita kenalkan kepada anak tentang mereka. Kita ajarkan sejarah dan kisah mereka supaya meneladani perbuatan agung mereka seperti keberanian, keprajuritan, kejujuran, kesabaran, kemuliaan, keteguhan, dan segala nilai-nilai kebaikan, akhlak-akhlak yang mulia semuanya ada pada mereka. Seperti umpamanya kalau kita ingin menanamkan agar anak berakhlak baik dalam muamalah, maka cukup kita ceritakan kisah-kisah Rasulullah. Umpamanya diantaranya, pernah Rasulullah itu dicegat oleh seorang Yahudi, orang Yahudi yang menuntut hutangnya, karena Rasulullah pernah pinjam uang kepada orang Yahudi. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang Yahudi yang meminjamkan uang kepada Rasulullah SAW, lalu hendak menagih utangnya sebelum habis masanya. Maka dicegatlah Rasulullah di tengah jalan di kota Madinah, seraya berkata, sungguh kalian, wahai anak keturunan Abdul Muttalib, adalah orang-orang yang suka molor atau mengulur atau menangguhkan bayar hutang. Maka melihat perlakuan yang kasar itu dan yang tidak beradab, Sayyidina Umar sempat marah dan berkata, izinkan aku wahai Rasul untuk memenggal leher orang ini. Tapi Rasulullah berkata kepada Umar, aku dan kawanku ini sangat tidak menginginkan hal itu. Suruhlah ia berperkara dengan baik, dan suruhlah aku menyelesaikan perkara dengan baik. Kemudian Rasulullah menoleh kepada orang Yahudi dan berkata, wahai Yahudi, piutangmu akan dibayarkan besok atau esok hari. Kemudian kalau kita ingin menanamkan keberanian kepada anak, bisa kita angkat sebuah kisah, umpamanya Mu'adz ibnu Amir, salah seorang sahabat kecil. Dia berkata, pada waktu perang Badar, kujadikan Abu Jahal sebagai sasaran utama. Jadi memang Mu'adz bin Jabal ini tidak melihat kecuali hanya kepada Abu Jahal, karena itu adalah sasaran utamanya. Begitu ada kesempatan, aku serang dia dan kupukul sehingga terpotong separuh betis kakinya. Namun di waktu yang tidak aku duga, anaknya yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal, Ikrimah ketika itu masih kafir, belum masuk Islam. Ikrimah ternyata memukul pada lenganku hingga terputus sebagian lenganku, dan masih tertempel, tentunya masih menempel pada dengan kulit pada sisiku. Namun peperangan membuatku tak peduli dengannya, karena aku ketika itu berperang sepanjang hari sambil menyeret tanganku di belakang. Setelah terasa sakit karenanya, kuletakkan kakiku di atas tangan yang sudah yang sudah tinggal separuh itu, lalu kutarik hingga terputus. Subhanallah. Radhiyallahu an Mu'adz ibnu Amr wa an sahabati ajma'in. Sejarah umat Islam penuh dengan tokoh-tokoh agung dan kisah-kisah menarik yang menakjubkan, yang menunjukkan keutamaan dan makna yang indah. Karena itulah saudara-saudari yang terhormat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita adakan majelis khusus di dalam keluarga kita untuk duduk mendengar kisah para sahabat Rasulullah dan juga para pengikutnya yang setia dalam beragama, beribadah dan berjuang. Dan inilah sesuatu yang sangat kurang kita laksanakan. Entah karena kita tidak mengetahui sejarah mereka, atau mungkin kita tidak mengetahui pentingnya masalah atau kisah-kisah semacam ini. Yang keenam, kita harus mengajarkan akhlak yang bersifat umum kepada anak, lebih dari masa-masa sebelumnya, seperti tata cara atau etiket mengucapkan salam dan meminta izin, kemudian adab berpakaian, adab makan dan minum, adab berbicara, bergaul dengan orang lain. Juga kita ajarkan bagaimana bergaul dengan kedua orang tua, sanak famili yang tua, kolega orang tua, guru-gurunya, kawan-kawannya dan teman sepermainannya.
Kita ajarkan pula bagaimana cara mengatur kamarnya sendiri, menjaga kebersihan rumah, menyusun alat permainannya, bagaimana bermain tanpa mengganggu orang lain, kemudian bagaimana cara bertingkah di masjid, di sekolah, dan seterusnya. Yang ketujuh, murabbi harus mengembangkan rasa percaya diri, menanamkan dan mengembangkan rasa percaya diri serta tanggung jawab dalam didik anak. Anak-anak sekarang adalah pemimpin hari esok. Karena itu harus dipersiapkan dan dilatih mengemban tanggung jawab dan tugas sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas kepemimpinan dengan baik. Hal ini tentu saja bisa kita laksanakan dengan cara umpamanya memberikan rasa percaya diri pada anak, memberi penghargaan pada anak, kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dan apa ya saja yang terbetik dalam pikirannya supaya bisa dikeluarkan dengan bebas, serta diberikan kepadanya dorongan untuk mengerjakan urusannya sendiri, bahkan ditugasi dengan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Misalkan disuruh membeli sesuatu keperluan rumah tangga dari warung terdekat, warung sebelah, anak perempuan diberi tugas mencuci piring dan gelas atau hal-hal lain yang memang layak untuk putri-putri kita. Kemudian termasuk pemberian tanggung jawab kepada anak adalah harus menanggung risiko. Ia harus menanggung risiko perbuatan yang dilakukannya. Maka diajarkan kepada anak bahwa ia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya, serta dituntut untuk memperbaiki apa yang telah dirusaknya, dan dia harus meminta maaf atas kesalahannya. Perhatikanlah kisah berikut ini, suatu kisah yang menunjukkan rasa percaya diri pada salah seorang putra sahabat radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir, ketika Abdullah bin Az-Zubair sedang bermain-main dengan anak-anak sebayanya, lewatlah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka melihat sang Khalifah Umar bin Khattab yang penuh wibawa ini melintas di situ, larilah semua anak karena takut atau segan kepada beliau, kecuali Abdullah bin Az-Zubair yang masih tetap tinggal di tempat. Lalu Sayyidina Umar menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Kenapa kamu tidak ikut lari bersama teman-temanmu, nak?" Maka jawab Abdullah bin Zubair dengan berani dan tenang, "Ya Amirul Mukminin, aku bukan seorang yang bersalah sehingga harus takut, dan jalan pun tidak sempit sehingga aku harus minggir." Subhanallah. Begitu salah seorang atau gambaran putra dari para sahabat Rasulullah SAW. Seorang anak jika terdidik untuk percaya diri, maka akan mampu mengemban tanggung jawab yang besar. Sebagaimana putra-putra para sahabat, mereka berusaha sungguh-sungguh agar dapat ikut bersama para mujahidin fisabilillah untuk berperang. Sampai ada salah seorang putra sahabat yang menangis karena ditolak oleh Rasul, tidak diberi izin untuk ikut berperang. Sehingga karena kasihannya Rasulullah, maka diizinkan, dan kemudian anak tersebut termasuk salah satu syuhada, termasuk salah satu orang yang mati syahid. Ikhwan fillah, Rasulullah SAW juga pernah memberikan tugas yang berat kepada Usama bin Zaid yang masih muda belia untuk memimpin suatu pertempuran yang dimana di antara anggota pasukan itu ada para sahabat besar seperti Abu Bakar dan Umar. Sekalipun masih muda belia, tetapi orang yang tepat untuk jabatan itu maka diberikan kepadanya, karena dia adalah orang yang tepat, sekalipun kecil maka diberikannya. Kalau kita membaca sejarah orang-orang yang mulia seperti ini, lalu di manakah anak-anak kita sekarang ini yang mampu menduduki puncak yang tinggi? Lalu di manakah orang tua yang memberi kepercayaan kepada anak-anaknya yang masih muda? Nah, ini adalah suatu pelajaran yang perlu kita perhatikan. Kemudian ketika anak sudah memasuki periode lain, yaitu menginjak dewasa, menginjak remaja, maka harus ada perhatian khusus. Periode ini adalah periode yang sangat rawan. Seorang anak berkembang jasmaninya secara cepat, wawasan akalnya bertambah luas, emosinya menjadi kuat dan semakin keras, serta naluri seksualnya pun sudah mulai bangkit. Karena itu para pendidik harus benar-benar memperhatikan perkembangan atau pendidikan anak pada periode ini, diantaranya supaya mendidik anak atau anak dididik supaya merasa dewasa, putra maupun putri, supaya merasa dewasa. Lalu dididik supaya
orang tua harus bersikap dan memperlakukan anak-anak tadi itu sebagai orang dewasa, bukan sebagai anak kecil lagi. Kemudian juga anak harus diajarkan hukum-hukum akil baligh dan diceritakan kepadanya kisah-kisah yang dapat mengembangkan dalam dirinya sikap takwa dan menjauhkan diri dari hal yang haram. Juga diberikan dorongan untuk ikut serta melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti melakukan pekerjaan yang membuatnya merasa bahwa dia sudah besar. Dan murabbi harus berupaya mengawasi anak dan menyibukkan waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat serta mencarikan teman yang baik. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah beberapa kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh orang tua atau oleh pendidik. Jadi yang saya maksudkan pendidik adalah orang tua maupun guru. Di antaranya adalah ucapan pendidik yang tidak sesuai dengan perbuatan. Ini merupakan kesalahan yang paling fatal. Karena anak belajar dari orang tua segala-galanya. Anak sudah belajar secara teori, secara ilmu dari orang tua. Tetapi kalau ternyata perbuatan orang tua bertentangan dengan ajarannya, ini adalah sesuatu yang fatal. Berarti orang tua telah meruntuhkan bangunan yang selama ini telah ia bangun. Tindakan ini tentunya adalah perangai yang sangat buruk yang dimurkai oleh Allah SWT. Umpamanya orang tua menyuruh anaknya sholat ke masjid sementara dia tetap di rumah. Menyuruh anaknya supaya membaca Quran di rumah sementara dia tidak membaca Al-Quran. Ini semuanya adalah mempengaruhi keberhasilan tarbiyah. Tarbiyah akan menjadi gagal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. As-Saff ayat 2-3. Bagaimana anak akan belajar kejujuran kalau ternyata orang tuanya berdusta? Perbuatannya berdusta sekalipun lesannya mengatakan dan menganjurkan supaya jujur. Bagaimana anak akan belajar sifat amanah sementara ia melihat bapaknya menipu? Bagaimana anak akan belajar akhlak baik bila orang tuanya, bila orang-orang di sekitarnya yang setiap hari dia hidup di tengah-tengahnya suka mengejek, berkata jelek dan berakhlak buruk? Sungguh tidak akan bisa berhasil. Yang kedua orang tua atau murabbi tidak sepakat, kedua orang tua tidak sepakat atas cara tertentu dalam pendidikan anak. Kadangkala ada seorang anak melakukan perbuatan tertentu di hadapan kedua orang tua. Tetapi akibatnya sang ibu ada memuji dan mendorong, sedang sang bapak memperingatkan dan mengancam. Anak akhirnya menjadi bingung, mana yang benar dan mana yang salah di antara keduanya. Dengan pengertiannya yang masih terbatas, tentu ia belum mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga hal itu akan mengakibatkan anak menjadi bimbang dan segala urusan tidak jelas baginya. Sementara kalau kedua orang tua mempunyai cara yang sama dan tidak menunjukkan perbedaan ini saya tidak akan terjadi kerancuan tersebut. Yang ketiga, kesalahan yang kerap dilakukan, membiarkan anak menjadi korban televisi. Media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali dalam perilaku dan perbuatan anak. Dan media yang paling berbahaya adalah televisi. Karena hampir tidak ada rumah yang tidak mempunyai televisi. Sementara televisi ini pengaruhnya luar biasa. Begitu luas terhadap anak kecil maupun orang dewasa. Terhadap orang-orang yang berpengetahuan maupun yang tidak berpengetahuan. Bahwa umumnya masyarakat, orang-orang dewasa cenderung menerima tanpa mempertanyakan segala informasi yang tampil di film-film dan tampil di semua yang tampil di televisi yang memang kelihatan realistis. Mereka dapat mengingat materinya dengan cara yang lebih baik, maka akal pikiran mereka menelan begitu saja nilai-nilai yang rendah itu. Begitu pula anak, itu orang dewasa, apalagi anak yang memang belum cukup memiliki pengetahuan yang memadai. Tidakkah Anda melihat bagaimana seekor kucing betina dalam film karton umpamanya ditampilkan sangat anggun, berdandan dengan bulu mata panjang dan mata yang bercelah indah serta buah dada yang montok, berlenggak-lenggok untuk menggait hati sang kucing jantan. Ini semuanya akan tertanam pada diri anak. Kemudian penampilan perang tanding untuk wanita, juga mabuk-mabukan, merokok, mencuri, melakukan tipu muslihat, berdusta, dan sifat-sifat lain yang tercela, yang tidak sopan. Tayangan semuanya itu menyerbu dunia anak dan menodai fitrah yang suci dengan dalih acara anak-anak.
Oleh karena itulah kewajiban kita para orang tua, para murabbi harus melindungi anak dari virus-virus televisi yang begitu mematikan. Kemudian yang keempat, kesalahan yang keempat, menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada pembantu atau pengasuh. Ini kesalahan yang amat serius dan banyak terjadi di masyarakat kita. Ini adalah fenomena karena kesibukan ibu dari peran utamanya, melalaikan peran utamanya, merawat rumah dan anak-anak dengan hal-hal yang tentunya tak kalah penting dari pendidikan anak. Misalkan sibuk dengan karir di luar rumah, atau sering mengadakan kunjungan, menghadiri pertemuan, atau hanya karena malas-malasan dan tidak mau menangani langsung urusan anak. Padahal ini adalah sangat berpengaruh terhadap kejiwaan anak dan nilai-nilai yang diserapnya. Terkadang pembantunya adalah orang kafir. Akibatnya si anak pun terpengaruh dengan akidah yang menyimpang atau akhlak yang rusak yang didapatkan darinya. Maka jika kita terpaksa mengambil pembantu, usahakanlah mendapat pembantu muslimah yang baik dan usahakan tidak bersama anak kecuali sebentar saja dalam keadaan terpaksa. Kesalahan kelima, pendidik menampakkan kelemahannya dalam mendidik anak. Menampakkan ketidakmampuannya dalam mendidik anak. Ini banyak terjadi pada ibu-ibu dan kadangkala terjadi pada bapak-bapak. Kita dapatkan misalnya seorang ibu berkata, anak ini mengesalkan, aku tidak sanggup, tak tahu apa yang harus kuperbuat dengannya. Padahal anak itu mendengar ucapan ini. Maka akibatnya ia bisa menjadi merasa bangga karena dapat mengganggu ibunya dan membuat ibunya tidak mampu berbuat apa-apa. Dan ia akan membandel terus karena telah menunjukkan keberadaannya dengan cara ini. Yang keenam, kesalahan keenam, berlebihan dalam memberi hukuman dan balasan. Hukuman memang salah satu sarana pendidikan yang disyaratkan dalam Islam, yang bisa membuahkan hasil yang memuaskan, yang sesekali memang diperlukan dalam mendidik. Namun ada yang sangat berlebihan dalam menggunakan sarana ini, sehingga membuat sarana ini berbahaya dan berakibat yang sebaliknya. Seperti kita mendengar ada orang tua yang menahan anak berjam-jam di kamar yang gelap jika melakukan suatu kesalahan. Ada juga yang mengikat anaknya jika berbuat sesuatu yang mengganggunya. Ini adalah tidak sesuai dengan ilmu pendidikan yang ada dalam Islam. Ada beberapa kaidah untuk menggunakan hukuman yang perlu kita perhatikan, yaitu tidak boleh dipergunakan hukuman kecuali memang jika tidak ada cara lain. Pendidik tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah sekali. Kemudian pendidik tidak boleh memukul pada bagian-bagian yang menyakitkan, seperti wajah, kepala, dan dada. Dan pukulan pada tahap-tahap hukuman yang pertama tidak boleh keras. Jadi harus bertahap. Tidak boleh pindah kepada yang keras selama yang ringan masih berlaku. Kemudian tidak boleh dipukul anak yang berumur di bawah 10 tahun. Ini harus kita perhatikan. Kadang orang tua keterlaluan, jengkel anaknya menangis, nggak bisa berhenti, dipukul padahal anak masih kecil. Atau mungkin ngompol di tempat yang tidak boleh ngompol, lalu dia pukul sampai subhanallah. Nah, ini adalah harus kita jaga emosi kita sebagai orang tua, kita sayangi anak itu. Termasuk cara mendidiknya harus kita mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam Islam yang benar. Kemudian jika anak menginjak usia dewasa dan pendidik berpendapat bahwa 10 kali pukulan tidak cukup membuat jerah anak, maka pendidik boleh menambahnya. Jadi boleh sampai 10 kali. Kalau masih kecil, dia masih umur 10 tahun, maka tidak boleh lebih dari 10 kali. Cukuplah mungkin 1, 2, sampai 3 pukulan. Yang ketujuh, kesalahan yang sering terjadi, berusaha mengekang anak secara berlebihan. Anak dikekang, tidak diberi kesempatan bermain, bercanda, dan bergerak. Ini bertentangan dengan tabiat anak dan bisa membahayakan kesehatannya karena permainan penting bagi pertumbuhan anak dengan baik. Yang kedelapan, yaitu kesalahan yang terjadi, mendidik anak tidak percaya diri dan merendahkan pribadinya. Sayangnya hal ini sering terjadi di kalangan bapak-bapak. Padahal ini berpengaruh jelek terhadap masa depan anak-anaknya. Seperti yang sudah kita ceritakan tadi, bahwasanya percaya diri itu harus kita tanamkan semenjak kecil. Ada kisah ini terakhir yang perlu kita simak. Hisham bin Abdul Malik, pada masa pemerintahannya terjadi kekeringan di daerah Badui. Maka berdatanglah penduduk berbagai suku kepada Hisham dan berkunjung kepadanya. Di antara mereka terdapat seorang kecil namanya Dirwas bin Habib, usianya baru 14 tahun. Mereka pun bertahan di situ, tetap nggak beranjak sampai membuat Hisham ketakutan. Lalu Hisham berkata kepada penjaganya, siapapun dibiarkan menghadap kepadaku, bahkan hingga anak-anak. Ya, karena dia mungkin kok anak kecil kok menghadap. Maka Dirwas menyadari bahwa yang dimaksud adalah dirinya. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, sungguh kunjunganku tidak bermaksud merendahkan baginda sedikit pun, tetapi untuk memberikan kehormatan bagiku. Dan orang-orang ini datang untuk suatu keperluan yang membuat mereka bertahan karenanya.
Ucapan adalah mengungkapkan, ucapan adalah pengungkapan, dan diam adalah penyembunyian. Ucapan tidak dapat dikenal kecuali dengan diungkapkan. Merasa kagum dengan ucapannya, lalu Hisam berkata, bagus, ungkapkanlah apa yang kamu mau. Kemudian Dirwas berkata, ya Amirul Mukminin, kami telah ditimpa 3 kali paceklik. Pertama, mencarikan lemak. Kedua, memakan daging. Dan ketiga, mengeluarkan sumsum tulang. Sedang di tangan baginda ada kelebihan harta kekayaan. Jika itu milik Allah, bagikanlah kepada hamba-hamba Allah yang berhak. Tetapi jika milik hamba-hamba Allah, maka kenapa baginda menahan? Dan jika itu hak milik baginda, maka sedekahkanlah kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang bersedekah. Dan tidak melalaikan balasan orang-orang yang berbuat baik. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, kedudukan pemimpin dari rakyat ibarat ruh pada jasad. Tidak ada kehidupan bagi jasad kecuali dengannya, kata Hisam. Kemudian Hisam sangat takjub dan tertarik dengan ucapan itu, sehingga memberi orang-orang Badui 100.000 dirham dan kepada Darwis 100.000 dirham. Lalu Darwis mengatakan, ya Amirul Mukminin, berikanlah sejumlah uang ini kepada orang-orang yang Baduiku, karena aku tak mau jika pemberian yang telah diberikan Amirul Mukminin tidak dapat memenuhi hajat mereka. Kemudian Hisam berkata, mengapa kamu tidak menyebutkan hajat pribadimu? Maka Dirwas menjawab, aku tidak punya hajat selain hajat semua kaum muslimin. Saudara-saudari rahimakumullah, demikian tadi beberapa hal, konsep atau metode pendidikan anak yang baik menurut Islam, yang bisa kita simpulkan bahwa nasib generasi muda, nasib putra-putri kita adalah tergantung kepada tanggung jawab orang tua, para pendidik dan masyarakat. Tergantung kepada pendidikan agama semenjak dini kepada mereka, generasi muda. Karena itulah mari kita sebagai orang tua, sebagai pendidik sangat memperhatikan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Dan yang terakhir paling penting adalah selalu mendoakan putra-putri kita untuk kebaikannya di dunia dan di akhirat. Paling tidak kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Akhirnya terima kasih dan semoga bermanfaat serta memohon maaf. Kita doa dengan kafar majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.